Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tentang siklus hormon, endometrium, dan ovarium. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, Absen 16 Davina Fasika Putri. absen 17 Delita Marsanda, Absen 18 Eka Fitriani. absen 19 Elbriza Mutiara Jati, absen 20 Vera Cantika Handayani. Sekian pengenalan dari kami, langsung simak saja video penjelasan dari kami. Siklus hubungan hormon endometrium dan ovarium. Siklus menstruasi merupakan proses fisiologis yang terjadi secara periodik pada wanita usia reproduktif. Biasanya berlangsung setiap 28 sampai kurang lebih 7 hari. Siklus ini dikendalikan oleh interaksi kompleks antara hormon-hormon reproduksi serta perubahan pada ovarium dan endometrium. Tujuannya adalah mempersiapkan tubuh wanita untuk kemungkinan terjadi kehamilan. Nah, kemudian siklus reproduksi wanita terdiri dari dua proses utama yang saling terhubung, yaitu siklus ovarium dan siklus endometrium. Keduanya bekerja di bawah pengaruh hormon dan bertujuan mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Siklus ini berlangsung rata-rata 28 hari. Meskipun pada beberapa wanita bisa sedikit lebih pendek atau lebih panjang. Fase menstruasi dan awal folikular. Ketika sel telur dalam siklus sebelumnya tidak dibuahi, korpus luteum berhenti menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Penurunan mendadak kedua hormon ini menyebabkan lapisan endometrium yang sudah menebal mengalami peluruhan. Proses ini disebut menstruasi, biasanya berlangsung antara 3 hingga 7 hari. Pada fase awal ini, kelenjar hipofisis di otak mengeluarkan hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone. FSH bertugas merangsang perkembangan beberapa folikel di ovarium, meskipun nantinya hanya satu yang akan menghasilkan folikel dominan. Fase proliferasi dan perkembangan folikel. Seiring folikel tumbuh, salah satu folikel menjadi dominan dan mulai menghasilkan hormon estrogen dalam jumlah lebih banyak. Estrogen memiliki peran sangat penting pada fase ini. Di ovarium, hormon ini membantu mematangkan folikel. Di dalam rahim, estrogen merangsang pertumbuhan lapisan endometrium yang sebelumnya luruh. Endometrium menebal secara bertahap, pembuluh darah kecil mulai terbentuk, dan jaringan rahim dipersiapkan kembali untuk menerima sel telur yang mungkin dibuahi nantinya. Fase ini disebut fase proliferasi. Fase ovulasi. Pada pertengahan siklus, kadar estrogen yang tinggi memicu kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon LH atau luteinizing hormone dalam jumlah besar secara mendadak. Lonjakan LH ini disebut LH surge dan menjadi pemicu utama ovulasi. Folikel dominan pecah dan melepaskan sel telur matang atau ovum. Sel telur kemudian bergerak menuju tuba Fallopi. Tempat pembuahan berpotensi terjadi jika ada sperma yang datang. Fase luteal dan sekretori. Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum. Struktur ini bertugas menghasilkan hormon progesteron serta sedikit estrogen. Progesteron berperan mempertebal endometrium secara fungsional. Pada fase ini, lapisan rahim berubah menjadi lebih lembut, penuh pembuluh darah, dan menghasilkan zat nutrisi dari kelenjar rahim. Kondisi ini disebut fase sekretori, yang bertujuan menciptakan lingkungan yang ideal untuk implantasi jika sel telur dibuahi. Yang kelima ada
Jika terjadi pembuahan, apabila sel telur dibuahi oleh sperma di tuba Falopi, zigot akan bergerak menuju rahim untuk menempel atau berimplementasi pada endometrium. Hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin mulai diproduksi oleh bakal embrio. Hormon ini menjaga agar korpus luteum tetap aktif menghasilkan progesteron dan estrogen sehingga endometrium tetap utuh dan kehamilan dapat berlanjut. Yang keenam, jika tidak terjadi pembuahan. Namun, jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum akan mengecil secara alami setelah sekitar 10 hingga 14 hari. Turunnya progesteron dan estrogen menyebabkan endometrium kehilangan dukungan hormon dan mulai meluruh. Peluruhan inilah yang kemudian muncul kembali sebagai menstruasi, menandai awal siklus baru. Nah, jadi kesimpulannya adalah siklus ovarium dan endometrium bekerja sama, sinkron, dan saling melengkapi. Hormon FSH dan LH mengontrol perkembangan sel telur dan ovulasi, sementara estrogen dan progesteron mengatur kondisi endometrium. Tanpa koordinasi hormonal yang tepat, kehamilan tidak mungkin terjadi. Nah, inilah alasan mengapa keseimbangan hormon sangat penting bagi kesehatan reproduksi wanita. Sekian video pemaparan materi dari kelompok 4 tentang siklus hormon, endometrium, dan ovarium. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.